Ucapan Ahok seolah menjadi sebuah kutukan bagi banyak orang. PSI malah berani main-main dengan Ahok. Yang ada malah terbongkar munafiknya. Ada 6 orang kader PSI, termasuk Raja Juli, yang masuk struktur organisasi itu. Sibuk komentari soal Ahok, tapi ternyata menteri dari PSI memperlihatkan sesuatu yang lebih memalukan. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan. Dulu PSI tampak mati-matian untuk membela Ahok, tapi kini justru PSI belakangan ikut-ikutan untuk menyerang Ahok. Dan yang terbaru, terbongkar banyak anak buah Kaisang, yaitu kader PSI, Menhut Raja Juli Antoni, tempatkan kader PSI di Volunet Sing 2030 guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya, itu saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini guys. Bismillah. Ketika Ahok marah-marah saat wawancara tentang kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, banyak yang kebakaran jenggot. Buzzer-buzzer kelas teri dikerahkan untuk menyerang balik Ahok. Bahkan partai PSI ikutan menyindir Ahok. Wakil Ketua Umum PSI mempermasalahkan cara Ahok yang tidak mengambil kesempatan untuk membenahi Pertamina saat menjadi komisaris utama. Menurut dia, kalau Ahok mengaku melihat banyak masalah di sana, seharusnya dia menjadi whistleblower. Whistleblower adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian tentang suatu dugaan tindak pidana kepada penegak hukum. Menurut PSI, kalau Ahok baru bicara setelah tidak menjabat, maka Ahok tidak menjalankan kewajiban sebagai komisaris utama. Komentar ini masuk menjadi artikel di website resmi PSI. Jadi bisa dikatakan ini semacam komentar resmi dari PSI tentang reaksi Ahok. Negara ini benar-benar dalam masalah besar. Korupsi makin kesini makin gila. Angkanya bukan lagi miliaran, tapi sudah triliunan. Angka miliaran sudah tidak level, harus triliunan. Dan Ahok seolah menjadi musuh di balik kasus Pertamina ini. Ada yang salah dengan negara ini. Ada yang salah dengan pola pikir sebagian orang. Yang salah siapa? Yang jadi kambing hitam siapa? Saya selalu berpikir, apa yang akan terjadi kalau seandainya Ahok ini minimal jadi Menteri BUMN, atau jadi Ketua KPK, atau bahkan jadi seorang presiden? Sungguh tidak terbayang gimana ributnya mereka. Banyak yang bakal kebakaran jenggot, bakal ada banyak protes, bahkan demo bayaran untuk menggulingkan Ahok. Mungkin ada gejolak besar karena negara ini sudah dikuasai oleh koruptor, mafia, dan preman. Tidak salah kalau ada yang menyebut negara ini sepertinya milik segelintir orang, bukan milik rakyat. Rakyat hanya angin lalu yang disayang setiap 5 tahun sekali. Kalau PSI sekarang masih idealis, pasti tidak akan seperti sekarang ini, kasih komentar yang enggak jelas. Dulu PSI sangat garang, berani membongkar bau busuk yang disembunyikan oknum. Tapi sekarang, begitu masuk gerbong pemerintah dan mendukung Prabowo, PSI langsung berubah dari partai idealis berisi anak muda menjadi partai oportunis yang tidak tahu malu. Dulu banyak kadernya yang mengejek Prabowo habis-habisan. Sekarang mereka memuja mati-matian, bahkan ada yang sampai memutus urat malunya demi memuja penguasa saat ini. Baru-baru ini lagi rame isu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader PSI ke dalam struktur organisasi Volunet Sing 2030. Ini tujuannya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor kehutanan pada 2030 nanti. Kalau saya lihat ada 6 orang kader PSI, termasuk Raja Juli, yang masuk struktur organisasi itu. Isu ini sudah dibenarkan sendiri oleh Raja Juli, dan yang menjadi sorotan adalah masing-masing dari mereka mendapatkan honor setiap bulan. Untuk anggota bidang dapat 20 juta, sedangkan untuk staf 8 juta. Raja Juli sebagai penanggung jawab atau pengarah dapat honor 50 juta per bulan. Menurut perkataan Raja Juli, dananya berasal dari donor atau negara mitra, tidak bersumber dari APBN. Mau dari APBN atau bukan? Pertanyaannya, kenapa banyak kader PSI yang masuk ke sana?
Ini sama saja dengan mempertontonkan gerakan nepotisme. Mentang-mentang dari PSI, lantas banyak kader PSI yang masuk ke sana. Ini namanya aji mumpung, selagi masih ada peluang. Kenapa tidak dimanfaatkan sebaik mungkin? Sesuai dengan nama partainya, ada kata solidaritas, yaitu solidaritas kepada sesama kader dan kolega, sehingga mungkin diajak masuk ke dalam organisasi. Apakah mereka capable atau profesional? Jangan tanya saya, silakan kalian tebak-tebak sendiri. Sibuk komentari soal Ahok, tapi ternyata menteri dari PSI memperlihatkan sesuatu yang lebih memalukan. Ada yang lebih lucu lagi. Beberapa hari lalu, Raja Juli melakukan video call dengan Jokowi. Yang mereka bahas adalah 1,2 juta hektar lahan akan dipakai untuk menanam aren demi ketahanan energi dan pangan. Harapannya dalam 6 tahun ke depan tidak perlu impor BBM lagi. Kalian bisa bayangkan seorang menteri kehutanan ngobrolnya ke Jokowi, padahal presidennya Prabowo. Kenapa ya mesti menghubungi Pak Jokowi? Udah itu, kenapa pula harus dipamerkan ke publik, sampai harus diekspos media? Apakah ini semacam instruksi bahwa orang-orang yang dulu mendukung Jokowi, ada apa-apa wajib dilaporin? Apakah kalau enggak lapor ke Jokowi atau enggak diberitakan media, bakalan kena marah? Ada beberapa menteri dan pejabat sekarang yang masih bertemu Jokowi, lebih mementingkan Jokowi. Misalnya Budi Aris Setiadi, pernah datang ke Solo untuk bertemu Jokowi, entah membahas apa. Saya juga kurang paham, tapi sepertinya sangat genting sehingga harus repot-repot ke Solo. Ada juga Zulkifli Hasan dan sekarang Raja Juli pamer video call ke Jokowi. Sepertinya ada gerakan, kalau saya namakan, ini gerakan anti kepunahan Jokowi. Jadi mereka ini bahu-membahu, gotong royong supaya Jokowi tidak punah dilupakan rakyat. Harus rutin ketemu Jokowi, atau minimal kabari Jokowi, ngobrol dan dimasukin ke berita. PSI tidak lagi sama sejak mereka tetap setia kepada Jokowi meskipun Jokowi melenceng dan terjadi kerusakan demokrasi di Pilpres. Tapi ya maklum aja, PSI itu kan punya slogan, partainya Jokowi. Anaknya menjadi ketua umum. Jadi kader dan petingginya wajib memuja Jokowi. Tidak boleh melupakan jasa Jokowi apapun alasannya. Berani melanggar, itu artinya tidak menghargai anaknya yang ketua umum partai. Mungkin ada baiknya partai ini diganti saja menjadi nama yang lain. Misalnya Partai Jokowi Indonesia. Nama Partai Solidaritas Indonesia sudah tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Solidaritas tapi kepada pihak yang kurang tepat. Saat ini jangan pernah berani berseberangan dengan Ahok. Ketika negara ini dipenuhi korupsi skala besar, ucapan Ahok seolah menjadi sebuah kutukan bagi banyak orang. Sudah ada banyak bukti, mereka yang dulu sok suci, marah-marah dan benci Ahok, mereka jugalah yang ketahuan banyak skandal dan berakhir di penjara. Saat ini nama Ahok makin tenar. Siapapun yang menyindir Ahok bakal kena serangan balasan dari rakyat. Bahkan sekelas Hotman Paris aja disindir habis-habisan karena komentari Ahok. PSI malah berani main-main dengan Ahok. Yang ada malah terbongkar munafiknya. Partai besar? Bukan. Lolos ke Senayan juga enggak. Partai kecil merasa partai kelas kakap, mentang-mentang partainya Jokowi. Jokowi aja tidak sanggup membantu PSI lolos ke DPR. Oke, jadi sangat menarik sekali ulasannya dan analisanya. Jadi baru-baru ini memang PSI menyesalkan sikap Ahok yang tidak mengambil kesempatan membenahi Pertamina saat menjabat komisaris utama dulu, guys. Menurutnya sikap Ahok yang berkuar-kuar setelah munculnya kasus dugaan BBM oplosan menunjukkan bahwa Ahok abai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai komut Pertamina, guys. Jadi yang jelas orang yang baik seperti Pak Ahok itu pasti akan ada banyak musuhnya. Tentu orang-orang itu adalah orang yang mempunyai kepentingan ataupun agenda politik tertentu, guys. Entah baru-baru ini publik di Indonesia ini malah dibuat geger setelah terungkap bahwa ada 11 kader PSI yang menduduki posisi strategis di proyek Lunet Sing 2030 yang mana dikelola oleh Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni.
menunjukkan sejumlah kader PSI dalam proyek besar ini memicu kontroversi, guys, terutama terkait dengan dugaan nepotisme dan besaran gaji fantastis yang diterima oleh para pejabat yang terlibat. Bahkan anggota Komisi 4 DPR pun akhirnya ikut bersuara dan mengkritik Menhut yang menempatkan kader PSI di struktur Volunet Sing ini, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.